Cakep. Yang semangat ya, ayah bunda untuk bilang cakepnya. Siang dan sore ada acara. Cakep. Cakep. Cakep, Pulangnya harus istirahat. Hati ini cakep. sungguh Hmm, bahagia. Melihat ayah bunda semangat dan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. cakep. Masya Allah, luar biasa sekali bantunya Bun. Baiklah ya Bunda, kami buka acara sekolah inspirasi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Alham- warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keberkahan hidup, kelapangan rizki, dan nikmatnya ibadah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat sehingga sampai ke umatnya. Dan semoga kita termasuk bagian dari umatnya yang insya Allah akan mendapat syafaat di yaumil hisab. Amin, amin, ya robbal alamin. Ayah bunda, abi umi, mari kita lafazkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selamat bergabung Ketua Komite kita, Bapak Darmawan Sigit. Assalamualaikum, Pak Sigit. Assalamualaikum, Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, kita Tegar mulai kayaknya ya. Pak Sigit ya. Betul, Pak Maman. Ya, sehat Alhamdulillah. Pak Sigit. Iya, Alhamdulillah. Baik, yang kami hormati eh, Ketua Komite DTBS Eko Putra, Bapak Darmawan Sigit. Yang kami hormati narasumber Sekolah Inspirasi, Ustadz Uhen, Ustadz Hendra, dan yang kami banggakan orang tua santri SMP DTBS Eko Putra semua. Sebelum kami lanjutkan rangkaian acara Sekolah Inspirasi edisi April 2025, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tresna dan pendamping saya Bapak Maman. Kami dari OTS dari Zafran Rizky Nurrahman kelas 8B. Kami berdomisili di Jakarta Timur. Baik, Ayah Bunda, berikut kami sampaikan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan yang alhamdulillah tadi sudah kita tunaikan bersama-sama. Kemudian kedua dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran oleh Ananda Zafran Rizky Nurrahman dari kelas 8B. Acara ketiga selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMP DTBS Eko Putra yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ustadz Hendra. Acara keempat adalah sambutan dari Ketua Komite Bapak Darmawan Sigit. Kemudian acara kelima yaitu acara inti yaitu Sekolah Inspirasi dengan tema mengatasi spiritual drop dan menguatkan ruhiyah keluarga pasca Ramadan. Keenam dan yang terakhir, penutup dan doa sebagai rangkaian akhir dari acara Sekolah Inspirasi di hari ini. Baiklah, Ayah Bunda Abi Umi, kita masuk acara yang kedua, yaitu Tilawah Quran oleh Ananda Zafran Rizky Nurrahman, kelas 8B. Kepada Ananda, kami persilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني minal muslimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Maha benar Allah, maha segala firman. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakumullah khairan Ananda Zafran, Insyaallah Ananda Zafran senantiasa sehat, senantiasa selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Amin. rabbal alamin. Amin. Semua yang hadir di sini dan seluruh keluarga besar kita, insya Allah kita selalu senantiasa istiqomah mencintai Al-Quran dan mengamalkannya. Amin, amin, Allahumma amin. Amin. Baik, selanjutnya agenda ketiga, sambutan yang akan disampaikan Bapak Kepala Sekolah SMP DTBS Eko Putra yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Ustadz Hendra. Kepada Pak Ustadz Hendra atau Pak Uhen, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Maman, izin Pak Sigit, Pak Tresna, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Sigit, Ketua Komite SMP DTBS Putra, yang saya hormati Ibu Tresna, Pak Maman, dan seluruh anggota komite yang hadir pada kesempatan ini. Alladzina lam yudhkar ismuhum takriman wa ta'diman lahum, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan ketakdiman saya. Insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati manajemen, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, dan seluruh civitas SMP DTBS beserta seluruh orang tua santri baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 juga yang sama-sama hadir pada kesempatan ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Dat yang telah memberikan kepada kita semuanya segala limpahan nikmat, karunia, hidayah dan taufiknya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semuanya kembali untuk bisa bersilaturahim. Pada kesempatan ini insya Allah mudah-mudahan Allah Dat yang maha melihat, Allah Dat yang maha menyaksikan, Allah Dat yang maha mengetahui setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan ini, Allah catat, Allah jadikan sebagai amal soleh, jadi jalan penggugur dari setiap dosa dan kemaksiatan yang sudah kita lakukan, jadi jalan keselamatan, kebahagiaan untuk kita semuanya, baik hidup di dunia ataupun di akhirat kelak. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahibu syafa'ah, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para alim ulama, sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya mohon izin posisinya berada di dalam mobil, tidak di ruangan yang khusus Bapak Ibu sekalian, karena sebetulnya sudah konfirmasi dengan Ustadz Hamdani bahwa siang ini ada keperluan ke Purwakarta, sehingga sebelum berangkat kami menyampaikan terlebih dahulu. Saya mohon maaf Pak Sigit, Bapak Ibu sekalian, kalau harus menyampaikannya di mobil begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Ustadz Hamdani karena ada satu dan lain hal beliau tidak bisa menyampaikan sambutannya dalam kegiatan silaturahim ini, tapi beliau menitipkan salam kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, insya Allah tanpa mengurangi esensi daripada silaturahim ini. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa terus memperkuat silaturahim di antara kita semuanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu Komite, Pak Sigit, seluruh anggota komite yang menjadi jalan terlaksananya silaturahim ini dengan rutin. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa terus semakin memperkuat silaturahim di antara kita, bukan hanya sekadar di dunia ya Pak Sigit, Bapak Ibu sekalian, tapi insya Allah nanti sampai di akhirat kelak. Dan insya Allah mudah-mudahan ini juga adalah bagian daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada putra-putri kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, karena Allah Dat yang maha memberikan ilmu yang bermanfaat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menjadikan mereka semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sehingga mudah-mudahan dengan silaturahim yang kemudian kita laksanakan ini, ada di antara kita semuanya untuk bisa semakin yakin kepada Allah, menjadikan jalan ikhtiar kita ini yang kita tempuh Bapak Ibu sekalian, sekali lagi menjadi jalan agar putra-putri kita wabil khususnya untuk senantiasa bisa menjadi anak-anak yang soleh, yang senantiasa melakukan ketaatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu terima kasih yang sudah menjadi jalan silaturahim ini. Mudah-mudahan pahalanya terus mengalir. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, insyaallah Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf jika memang dari manajemen Civitas juga tidak semuanya bisa hadir ya Bapak Ibu sekalian. Tapi insya Allah
Ada beberapa juga yang hadir membersamai untuk silaturahim pada kegiatan pagi hari ini. Mungkin itu saja Pak Sigit, Bapak Ibu, yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Uhen atau Pak Ustadz Hendra yang sudah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang menjadi harapan dan belum tercapai, semoga dapat segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sudah berjalan dengan baik di SMP dan TBS ini bisa kita pertahankan, bahkan bisa kita tingkatkan ke depannya. Selanjutnya, acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Komite SMP DTBS Eko Putra, Bapak Darmawan Sigit. Pada Pak Sigit, monggo Pak Sigit, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Maman dan Bu Tresna. Ini pasangan suami istri. Tadi lengkap ya juga yang membacakan tilawah. Ini salah satu contoh yang bagus ya. Nanti mungkin bisa ditiru untuk ke depannya gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan, yang saya hormati, jajaran manajemen SMP DTBS Putra. Dalam hal ini yang hadir Ustadz Hendra Wiracandra mewakili kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru Sivitas SMP DTBS Putra lainnya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya muliakan pula ayah bunda, orang tua santri SMP DTBS Putra, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Tidak lupa sahabat-sahabat di komite juga saya sampaikan semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Saya kira tadi Ustadz Hendra langsung ke materi saja gitu ya. Jadi nggak perlu ada sambutan dari ketua komite. Baik, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang diangkat oleh sekolah pada kesempatan sekolah inspirasi bulan ini saya kira tepat ya, yaitu bagaimana mengatasi spiritual drop di bulan Syawal gitu ya. Kalau kita ketahui bersama bahwa bulan Syawal itu memiliki banyak hikmah yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu peristiwa besar penting dalam sejarah umat Islam tentu yang kita ingat dalam bulan Syawal, yang terjadi di bulan Syawal tentu adalah perang Uhud. Perang yang sebagian kalangan pasukan muslim saat itu sudah memperkirakan akan meraih kemenangan gitu ya. Tetapi kemudian Allah takdirkan ternyata menerima kekalahan. Bagaimana semangat atau kemenangan sebelumnya di Perang Badar seakan-akan akan diraih lagi oleh umat Islam pada saat itu di Perang Uhud. Tetapi ternyata di ujung, ya, jadi menjelang akhir gitu ya, di ujung Allah takdirkan umat Islam mengalami kekalahan dan ini menjadi peristiwa penting yang hari-hari ini bisa kita ambil hikmahnya betul-betul. Gitu ya. Jadi kemenangan yang sudah di depan mata ternyata tidak atau jarak antar waktu menjelang akhir dan kemenangan yang sudah di depan mata itu ternyata tidak menjamin gitu. Ketika pada saat itu kalangan umat Islam sebagian ada yang melanggar perintah atau tidak menaati pemimpin mereka yaitu Rasulullah SAW. Tentu hari-hari ini
eh, kita semua saat ini anak-anak kita menjelang-jelang akhir juga gitu ya, menjelang-jelang akhir bulan Syawal, menjelang akhir tahun ajaran. Yang kelas 7 sebentar lagi akan tuntas naik ke kelas 8, yang kelas 8 sebentar lagi akan tuntas naik ke kelas 9, dan yang kelas 9 sebentar lagi akan tuntas eh, pendidikan di SMP Darut Tauhid Boarding School Putra. Kita sebagai orang tua juga sebentar lagi akan tuntas mendampingi mereka di periode-periode tersebut. Tentu pelajaran dari peristiwa Perang Uhud itu bisa kita eh, hayati saat ini, bagaimana kita saat ini harus mendorong ya, kami mengajak untuk mendorong ayah bunda sekalian untuk mengingatkan anak-anak kita semua untuk tetap bersungguh-sungguh, karena meskipun kelulusan kenaikan kelas sudah di depan mata, tapi itu tidak menjamin eh, bahwa eh, kelulusan atau kenaikan kelas itu akan tercapai dengan begitu-begitu saja, akan tercapai dengan begitu saja. Dengan peristiwa Perang Uhud kita teladani, eh, kita ingatkan anak-anak kita untuk tetap bersungguh-sungguh dalam pendidikannya meski hanya 1-2 bulan lagi, untuk tetap menaati guru-gurunya di sekolah, dan tentu kita juga tidak berhenti untuk mendoakan mereka hingga tuntas dan mendukung sekolah hingga tuntas 1 hingga 2 bulan ini. Saya kira demikian saja apa yang bisa saya sampaikan kepada ayah bunda sekalian. Semoga kehadiran hari ini akan dicatat sebagai upaya dan ikhtiar yang baik kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Kepada Ustadz Hendra, saya sampaikan sekali lagi terima kasih atas perkenannya memberikan pelajarannya bagi kami orang tua santri di SMP DTBS Putra. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Terima kasih Pak Sigit. Insya Allah yang menjadi harapan Pak Sigit dan menjadi harapan orang tua santri diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ayah Bunda, selanjutnya acara yang kita nantikan bersama Sekolah Inspirasi dengan tema mengatasi spiritual drop dan menguatkan ruhiyah keluarga pasca Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Hendra. Ustadz izin menyampaikan, kami yang membersamai Ustadz sebagai MC adalah pengurus komite. Saya Tresna dari Divisi Dakwah dan Sosial. Saya Ahmad, salah juga dari Divisi Dakwah dan Sosial. Sebelum Ustadz Hendra menyampaikan materi, izinkan kami membacakan kurikulum vitae beliau. Pak Ustadz Hendra, pengalaman dan aktivitas Pak Ustadz yang cukup banyak. Izin ya Pak Ustadz, kami hanya membacakan sebagian dari CV Pak Ustadz. Nama lengkap, sudah bertahu ini lengkapnya. Pak Ustadz Hendra Wirat Sedra, lahir di Purwakarta tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Ya, seperti pahlawan Pak Ustadz Hendra. Kemudian pendidikan formal terakhir di S2 UIN Bandung. Pendidikan non formalnya ini cukup banyak, ada di Pondok Pesantren Al Asy'ari Purwakarta, kemudian juga Al Hikmah Purwakarta, kemudian di Miftahul Huda Tasik, kemudian terakhir di Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin Cikampek, dan Ma'had Al Imarat di Bandung. Kemudian kait dalam kerja di sini kami melihat Pak UN memang spesialis bidang pengasuhan nih.
Dari mulai tahun 2013, beliau sudah menjadi Wakasek bidang pengasuhan di SMK DTBS tahun 2013 sampai 2014. Kemudian sebagai Wakasek bidang pengasuhan di SMP, kemudian di SMA, dan saat ini beliau sebagai Wakasek bidang pengasuhan SMP DTBS dari tahun 2022 sampai dengan saat ini. Dan juga beliau sebagai pengisi program Ustadz Jaga di MQTV Darut Tauhid. Terima kasih Pak Uhen telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kami, orang tua santri SMP DTBS Eko Putra. Ustadz Hendra, acara Sekolah Inspirasi ini diikuti oleh orang tua santri via Zoom meeting dan akan ditayangkan ulang pada kanal YouTube SMP DTBS. Ayah Bunda, selamat menyimak materi dari Ustadz Hendra sampai pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Nanti setelah materi selesai disampaikan, akan kami buka sesi tanya jawab. Kepada Ustadz Hendra, waktu dan tempat kami persilakan. Mangga Ustadz. Baik, hatur nuhun Ibu Tresna Pamaman. Izin ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengulang kembali mukadimahnya ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya selalu meyakini Bapak Ibu sekalian, walaupun kajian ilmu ini tidak secara offline, sekalipun dilaksanakan secara online, tapi insya Allah kajian ilmu ini salah satu di antara jalan ridhonya para malaikat kepada kita semuanya. Karena dalam hadis disampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa setiap orang yang sama-sama hadir dalam kajian ilmu, maka pada saat itu para malaikat membentangkan sayapnya sebagai tanda bahwa para malaikat itu ridho kepada kita semuanya. Ridhonya para malaikat itu paling tidak kata para ulama ada dua. Yang pertama, malaikat itu ridho kepada kita semuanya yang sama-sama hadir pada kesempatan ini dalam kajian ilmu silaturahim seperti ini dengan cara dengan cara mengaminkan dari setiap doa-doa yang kita panjatkan. Sehingga insya Allah saat ini saya meyakini adalah saat di mana doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang mengaminkan bukan hanya kita saja Bapak Ibu sekalian, tapi yang ikut mengaminkan juga adalah para malaikat. Bahkan dikuatkan dalam hadis Nabi, la yajtami'u mal'un fayad'u ba'duhum wa yu'aminul ba'du ila ajabahumullah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang, yang satu berdoa dan yang lainnya mengaminkan illa ajabahumullah, kecuali doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ini kesempatan untuk kita semuanya ya Bapak Ibu sekalian, mumpung doanya diijabah oleh Allah, kita doakan putra-putri keluarga kita semuanya insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa taat, tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung juga doa kita semuanya diijabah, barangkali ada di antara kita Bapak Ibu sekalian yang keluarganya sedang diuji sakit, insya Allah mudah-mudahan wasilah silaturahim ini Allah memberikan kesembuhan dan sakitnya insya Allah jadi jalan amal soleh. Barangkali juga Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai macam masalah, insya Allah mudah-mudahan juga diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya menjadi jalan semakin kita yakin kepada Allah bahwa Allah lah zat yang maha segala-galanya,
Allah lah zat yang maha kuasa, sementara kita adalah makhluk yang lemah, kita tidak memiliki daya upaya selain daripada pertolongan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ridhonya para malaikat itu dibuktikan dengan cara memintakan ampun dari setiap dosa dan kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Percaya tidak percaya, kerasa tidak kerasa, saat ini kita sedang dicabutin dosa-dosanya insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam kitab Tazkirah Qurtubi disampaikan, yunza'u fi unukihim, saat ini para malaikat nyabutin dosa kita melalui tengkuk-tengkuknya kita, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya kemudian kita sedang hadir silaturahim dalam kajian ilmu seperti ini, jangan heran kalau seandainya kita sering lihat ada orang tuh dari awal sampai akhir tuh nunduk terus misalkan gitu ya. Nah kalau seandainya dari awal sampai akhir nunduk, berarti itu teh sedang ngantuk ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga inilah yang menjadi jalan kita termotivasi untuk bisa mengikuti aktivitas kegiatan yang seperti ini. Ini menjadi motivasi untuk kita semuanya mendapatkan apa yang sekiranya sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kalau seandainya kita yakin terhadap janji dan jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Bapak Ibu, aktivitas yang seperti ini menjadi jalan kebahagiaan yang bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita tidak mendapatkan kebahagiaan? Ada doa diijabah, ada ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk insya Allah kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi golongan orang-orang yang beruntung, dijauhkan daripada orang-orang yang rugi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, asyadun nas khusratan yaumal qiyamati rajulun amkanahu tolabul ilmi walam yatubhu. Orang yang paling rugi nanti di akhirat kelak adalah seseorang yang kemudian memiliki waktu hadir dalam kajian ilmu, tapi waktu itu dia tidak gunakan untuk hadir, untuk mengikuti aktivitasnya. Maka insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita dalam silaturahim, kajian ilmu seperti ini menjadi jalan Allah jauhkan kita semuanya menjadi orang-orang yang rugi. Ini yang kadang sering disampaikan Pak Sigit, Bapak Ibu sekalian kepada para santri. Jadi hadirnya saja di mana di pondok pesantren, insya Allah mudah-mudahan apa yang tadi dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya, mendapatkan kesempatan setiap hari untuk belajar ilmu agama, insya Allah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi kita pada kesempatan ini sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Tresna dan Pak Maman adalah terkait mengatasi spiritual drop atau yang kita kenal dengan istilah futur ya Bapak Ibu sekalian, dan meningkatkan ruhiyah pasca Ramadan ini. Saya mohon izin Pak Sigit, Bapak Ibu sekalian, bukan bermaksud mengajari, ini mah hanya sama-sama sharing saja ilmu yang dulu pernah dipelajari, ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kalau seandainya kita melihat arti daripada futur itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, sederhananya adanya kondisi yang menurun dari nilai kebaikan. Itu kan futur ya. Wujudnya adalah dalam bentuk aktivitas ibadah. Baik itu ibadah ritual, baik itu ibadah sosial, ataupun terkait akhlak itu sendiri. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Sigit, ketika di bulan Ramadan, Masya Allah, orang berlomba-lomba dalam melakukan berbagai macam ketaatan ibadah kepada Allah. Yang biasanya sebelum masuk bulan Ramadan tilawahnya biasa-biasa saja, tapi ketika masuk di bulan Ramadan itu tilawahnya bisa meningkat Bapak Ibu. Tapi ketika selesai bulan Ramadan, tidak sedikit yang selesai pula tilawahnya, yang selesai pula ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu sekalian. Nah,
termasuk juga ibadah sosial yang tadinya muamalahnya bagus, interaksi sosial dengan orang lainnya bagus, tapi kok ini malah jadi menurun. Yang tadinya baik, naudzubillah, kalau sampai jadi buruk terkait interaksinya, termasuk juga akhlaknya, Bapak Ibu sekalian. Saya punya saudara yang ketika awal-awal, Bapak Ibu sekalian, itu setiap kali melakukan perjalanan, baik itu di dalam atau keluar kota, itu kalau setiap mendengar adzan pasti berhenti nyari masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, gitu ya. Pasti beliau melakukan seperti itu. Bahkan yang kemudian memunculkan ide supaya adanya kajian di mana-mana, diantaranya adalah beliau. Tapi Bapak Ibu sekalian, dalam satu kondisi beliau ternyata tidak seperti biasanya. Yang awalnya tepat waktu berjamaah di masjid, ini malah kemudian tidak melakukannya. Nah, ini yang kemudian disebut dengan futur. Boleh jadi juga bukan kepada orang lain, kepada kita sendiri juga merasakan bagaimana futur itu melanda dalam diri kita, Bapak Ibu. Kemudian, apa sih penyebabnya? Penyebabnya diantaranya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang saya pahami adalah karena boleh jadi terlalu terlena kepada dunia. Jadi punya kesibukan yang berlebih terkait dunianya itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah diberikan kesempatan untuk mengisi di salah satu rumah makan, Bapak Ibu, termasuk juga di tempat-tempat pijat, begitu ya, karyawannya dikumpulkan 1 bulan, itu biasanya adanya kajian gitu ya di tempat-tempat refleksi. Nah, ketika kemudian menyampaikan ceramah, karena memang yang punyanya itu adalah non-muslim, sehingga Bapak Ibu ini ada kendala ketika menyampaikan materi itu, yang disampaikan oleh karyawannya bahwa kadang setiap sore itu kami tidak ada kesempatan untuk melaksanakan sholat maghrib. Kenapa? Karena yang namanya refleksinya Pak Sigit dari 2 jam, dari jam 5 mungkin selesai jam 7, sehingga tidak ada kesempatan untuk melaksanakan sholat maghrib, begitu ya. Apa yang harus kami lakukan Ustadz kalau kondisinya seperti ini? Bahkan di salah satu rumah makan juga sama, karyawan yang laki-lakinya tidak ada kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang harus tetap standby begitu untuk melayani customer-nya datang makan siang di sana. Padahal kita tahu yang memberikan rezeki itu kan Allah. Yang menggerakkan semua customer datang ke rumah makan itu juga kan adalah Allah. Dalam hadis qudsi juga Bapak Ibu sekalian, kita pahami bersama, Allah menyampaikan anak ar-razak wal makhluk. Marzukun, kami kata Allah yang memberikan rezeki, wal makhluk marzukun, dan makhluk yang diberikan rezeki. Satu perintah Allah, fala tatruk bi ibadati, maka janganlah engkau meninggalkan ibadah kepadaku. Walaupun kita tahu pekerjaan itu adalah bagian daripada wa'ada il amanah. Tapi kalau seandainya pekerjaan itu malah menjadi jalan kita sulit untuk melaksanakan kewajiban yang lainnya, nampaknya juga perlu dievaluasi. Mungkin ini yang kemudian disebut adanya kesibukan yang berlebih dalam urusan dunia, mencari harta, mencari rezeki, tapi melupakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ini yang boleh jadi akan menyebabkan seseorang itu ya futur, turun begitu dari setiap nilai kebaikannya. Dan yang kedua, biasanya Bapak Ibu sekalian yang saya pahami, seseorang itu futur karena kemaksiatan yang dia lakukan. Ketika kemudian seseorang melakukan berbagai macam kemaksiatan, hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini bisa menjadi jalan seseorang ini selain daripada futur, dia akan mendapatkan berbagai macam kesulitan, akan mengundang berbagai macam permasalahan kepada dirinya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-111, wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsi. Barang siapa yang berbuat dosa dan kemaksiatan,
maka sesungguhnya dia sedang mengundang kesulitan permasalahan untuk dirinya sendiri. Sehingga inilah yang menyebabkan seseorang itu futur, Bapak Ibu. Dan yang ketiganya biasanya karena tidak yakin terhadap janji dan jaminan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak merasa ketika melakukan amal soleh itu ada kebaikan yang dia bisa dapatkan. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi Pak Sigit menyampaikan 2 bulan lagi, kadang anak-anak juga sudah sering mengalami futur, ada 2 bulan lagi, akhirnya kemudian tidak semangat. Padahal Bapak Ibu, kalau seandainya mengisi 2 bulan itu dengan melakukan ibadah yang terbaik, Masya Allah setiap waktunya pasti akan menjadi jalan amal soleh kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada anak-anak kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Begitu ya. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena amal soleh yang kemudian kita lakukan, ketika kemudian kita yakin saja terhadap janji dan jaminan yang sudah disampaikan oleh Allah, maka inilah yang menjadi jalan kebahagiaan untuk kita semuanya. Kadang Pak Sigit, saya sering sampaikan kepada para santri, tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama seperti antum semuanya. Allah berikan kesempatan untuk hadir di pesantren, belajar, ibadah, sholat, walaupun dengan berbagai macam perjuangan dan pengorbanannya begitu ya. Mungkin karena dibangunkan mulai dari jam 3:30, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, sholat subuh kadang juga kepalanya tidak terlihat begitu ya, dan ngantuk ya. Kan ini perjuangan pengorbanan Bapak Ibu sekalian. Jangankan orang lain, saya aja merasakan Masya Allah, ini kalau misalkan tidak ada yang saling mengingatkan, tidak ada aturan nampak-nampaknya, daripada bangun tidur malam-malam, mending nanti aja pas sekalian sholat subuh. Kan kadang berpikirnya begitu Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya memang kita yakin saja dengan tujuan kita, bahwa tujuan kita ini adalah untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat kelak, maka insya Allah kita akan mengisi setiap waktu itu untuk melakukan berbagai macam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang menyebabkan seseorang itu futur karena tidak yakin terhadap janji dan jaminan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin pernah mendengar di media sosial begitu ya, seorang artis, jangan terlalu melakukan berbagai macam kebaikan kepada keluarga, ujung-ujungnya kalau seandainya kita sengsara, keluarga kita tidak mau membantu kita. Kita yakin sekalipun kemudian keluarga yang lain tidak membantu kita, ada Allah Bapak Ibu. Setiap kebaikan yang kita lakukan pun, kalau seandainya benar ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan penilaian saudara-saudaranya, aku yakin tidak akan pernah dibahas. Karena tujuannya adalah ridhonya Allah. Allah sampaikan wa ahsinu, berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Urusan mereka berterima kasih atau tidak, urusan mereka membantu atau tidak, bukan urusan kita. Urusan kita itu adalah kita ada kesempatan peluang membantu orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain, kepada saudara. Allah lihat, mudah-mudahan kebaikan itulah yang menjadi jalan keselamatan untuk kita semuanya. Kalau seandainya tidak di dunia, insya Allah di akhirat kelak Bapak Ibu sekalian. Apapun yang dilakukan oleh kita, setiap kebaikan apapun yang dilakukan oleh kita, semuanya dilihat oleh Allah, semuanya diketahui oleh Allah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya demi Allah akan kembali kebaikan itu kepada kita, termasuk keburukan yang kita lakukan juga akan kembali kepada diri kita semuanya. Begitu Pak Sigit. Orang yang kemudian melakukan keburukan, korupsi, dan ujung-ujungnya kembali kepada dirinya sendiri, ya Pak Sigit, Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya tidak ketemu di dunia, nanti ada pengadilan Allah di akhirat kelak, Bapak Ibu sekalian. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, para salafus soleh. Dari 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, itu mereka mempersiapkan, Masya Allah, untuk menyambut bulan Ramadan. Di antara yang mereka persiapkan adalah tajdidul niat, tajdidul ilmi, tajdidul amal. Mereka memperbaharui niatnya, mereka memperbaharui ilmunya, mereka memperbaharui amalnya, itu 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan.
Ketika kemudian sudah masuk bulan Ramadan, Bapak Ibu, ketika sudah masuk bulan Ramadan, mereka memaksimalkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka untuk benar-benar melakukan ketaatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak sampai di sana. 6 bulan setelah bulan Ramadan, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu sekalian? 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka bersungguh-sungguh dalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 6 bulan setelah bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kita semuanya bisa mengevaluasi apakah sampai saat ini pun kita sama-sama juga tetap istiqomah berdoa setiap hari, setiap saat agar amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah atau tidak. Kenapa mereka melakukan demikian Bapak Ibu sekalian? Karena ada kekhawatiran di dalam dirinya, khawatir amal ibadahnya yang sudah dilakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian muncul dalam dirinya keinginan untuk terus berdoa kepada Allah agar amal ibadahnya diterima oleh Allah. Sehingga Yahya bin Mu'az, beliau menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, laisa bi'arifin, bukanlah orang yang bijak, orang yang kemudian melakukan amal ibadah, tapi tidak ada kekhawatiran di dalam dirinya, khawatir amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Maka pun ini yang bisa kita contoh kepada mereka. 6 bulan setelah bulan Ramadan ini juga tidak boleh berhenti Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama meminta berdoa, ya Allah, mudah-mudahan setiap amal kebaikan yang kita lakukan ini bisa diterima oleh-Mu ya Rob. Begitu Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Yang kedua yang mereka lakukan setelah 6 bulan Ramadan adalah mereka bersungguh-sungguh untuk bisa istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadahnya kepada Allah, bukan hanya di bulan Ramadan saja Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena kita mengetahui bahwa kita ini hamba Allah, bukan hamba Ramadan ya Bapak Ibu sekalian. Syekh Bisri Al-Hafi, beliau pernah ditanya, ya Syekh, bagaimana menurut Anda jika ada seseorang yang dia beribadah di bulan Ramadan, tapi ketika selesai bulan Ramadan, selesai pula ibadahnya kepada Allah. Maka beliau menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, bi'sal qaumi qaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sejelek-jeleknya kaum, kata beliau, adalah kaum yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja. Mereka ibadah di bulan Ramadan, tapi setelah selesai bulan Ramadan, selesai pula ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama menyampaikan, la takunu ramadhaniyat. Janganlah kalian menjadi hamba Ramadan yang hanya beribadah semangat di bulan Ramadan saja, tapi selesai bulan Ramadan selesai ibadahnya. Walakin kunu rabbaniyan, tapi jadilah kalian sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang ibadah setiap saat sepanjang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan. Bapak Ibu, kita meyakini bahwa dalam kehidupan ini kita memiliki totalitas ya. Totalitas dalam kehidupan ini adalah ibadah kepada Allah. Dalam Quran surat Ad-Dzariyat ayat ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang Allah perintahkan Bapak Ibu sekalian bukan hanya sekedar manusia, tapi yang Allah juga perintahkan adalah daripada golongan jin. Ibu Tresna sudah pernah melihat jin? Belum, Pak. Belum ya. Pak Maman udah pernah lihat jin? Alhamdulillah enggak. Enggak ya. Pak Sigit juga enggak ya. Bapak Ibu, jin itu adalah sesuatu yang tersembunyi, tidak menampakkan diri. Jadi kalau seandainya ada jin yang menampakkan diri, itu jin yang enggak ada kerjaan Bapak Ibu sekalian. Yang lebih enggak ada kerjaan lagi, kalau ada manusia yang cari-cari jin, itu yang lebih enggak ada kerjaan. Udah mah tersembunyi, tidak nampak, ini jinnya dicari-cari. Nah, kita memiliki totalitas dalam kehidupan kita. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka inilah pesan yang disampaikan oleh para nabi, para rasul kepada umatnya. Wa'budullah, sembahlah Allah, wattaquh, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan yang disampaikan para nabi, para rasul, sehingga dikuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, taqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kamu berada. Kita sudah memahami ya Bapak Ibu sekalian apa yang dimaksud dengan takwa. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kama kola pasa ungu, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Bapak Ibu pasti ngalamin lagu ini ya, udah kejamanin. Tapi kalau lagu ini dikasihkan ke anak-anak, anak-anak nggak ngerti lagu siapa Ustadz katanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah, beruntunglah di antara kita yang sampai hari ini istiqomah dengan membaca Al-Qur'annya, istiqomah dengan sholat-sholat fardu dan sholat sunnahnya, istiqomah dalam sedekahnya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita tahu bagaimana keutamaan daripada melakukan sedekah, tilawah, dan lain sebagainya. Bahkan disampaikan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah dia akan mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Kalau seandainya dia membaca Al-Quran, maka dengan membacanya menjadi kemuliaan. Dengan dia memahami artinya, dia menjadikan dirinya mendapatkan kejayaan. Kalau seandainya dia bisa mengamalkan apa yang terkandung isi dalam Al-Quran itu sendiri, maka dia mendapatkan kemuliaan di atas kemuliaan. Bahkan ada janji dan jaminan dari Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat darinya di akhirat kelak. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan bisa memberikan syafaat. Bahkan syafaat Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian yang saya pahami itu beda dengan syafaat-syafaat yang lain. Kalau syafaat Al-Quran ketika di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat Al-Quran itu tidak akan merasakan daripada siksa api neraka jahanam, itu yang saya pahami Bapak Ibu. Beda dengan syafaat yang lain. Kalau ya syafaat yang lain boleh jadi ada seseorang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam mendapatkan syafaat yang lain, maka dengan ridho dan izin daripada Allah dikeluarkan daripada neraka jahanam, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Dan kita perlu tahu Bapak Ibu sekalian, siksaan yang paling ringan di neraka jahanam itu adalah kaki baru nempel di bara api, naudzubillah, itu otak sudah langsung mendidih Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan membaca Al-Quran, dengan memahami dan mengamalkannya, insya Allah mudah-mudahan Al-Quran ini bisa menyelamatkan kita semuanya di akhirat daripada siksa api neraka jahanam. Termasuk juga berbahagia kepada siapapun di antara kita yang istiqomah dalam menyedekahkan hartanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena sedekah juga punya jaminan di akhir hayat kita, insya Allah Allah jadikan akhir hayat yang husnul khotimah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat dalam Quran surat Al-Munafikun ayat ke-10, Allah sampaikan kan di sana, laula akhirtani ila ajalin qarib fa asodako. Orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut itu meminta kepada Allah agar ditangguhkan, diberikan waktu yang sebentar untuk melakukan sedekah. Pertanyaannya, kenapa Allah menyampaikan di sana dengan kalimat sedekah? Tidak dengan sholat, tidak dengan puasa, tidak dengan haji dan ibadah yang lainnya. Maka dijawab oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, karena sedekah bisa menjadi jalan seseorang wafat husnul khotimah. Karena dengan sedekah seseorang bisa mendapatkan lampu penerang di alam kubur. Karena dengan sedekah nanti orang-orang yang dermawan akan melewati pintu yang namanya As-Sakhoya, yang banyak dilewati oleh orang-orang yang dermawan. Karena dengan sedekah, insya Allah sekalipun sekalipun hamba Allahnya itu meninggal dunia, tapi insya Allah pahalanya tetap akan terus mengalir sampai hari kiamat Bapak Ibu sekalian.
Juga termasuk beruntung bagi siapapun di antara kita yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah sholatnya, baik itu sholat fardu dan ibadah sholat sunnahnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada janji juga, ada jaminan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat ini. Kita tahu bahwa sholat itu juga adalah salah satu ibadah yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ibadah yang lain. Ibadah sholat langsung Allah perintahkan kepada Rasulullah tanpa melalui malaikat Jibril. Disampaikan di langit, bukan disampaikan di bumi seperti halnya malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Bahkan ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan bisa menjauhkan aku daripada siksa api neraka jahanam." Maka beliau menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, di antaranya adalah wa tuqimus sholat, engkau dirikan ibadah sholat. Masya Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga kita sadar karena kita tidak seperti Rasulullah yang imannya juga luar biasa, kita tidak seperti Rasulullah yang dimaksum, yang dijaga daripada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kadang kita terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan, kadang kita melakukan berbagai macam ketaatan ibadah kepada Allah, iman kita naik turun Bapak Ibu sekalian, maka kita sama-sama perlu pahami, mudah-mudahan dengan kemudian kita memahami ini bisa menjadi jalan paling tidak istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar senantiasa kita istiqomah setelah bulan Ramadan ini tetap menjalankan ketakwaan ibadah kepada Allah, ada nasihat yang disampaikan oleh Syekh Nashih Ulwan Bapak Ibu sekalian. Agar kita tetap istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah paling tidak dengan 5 mu. Mu yang pertama adalah mu'ahadah. Mu yang kedua muraqabah. Mu yang ketiga mu'aqabah. Mu yang keempat muhasabah, dan mu yang kelima adalah mujahadah. Jadi agar istiqomah dalam ketaatan ibadah kepada Allah setiap saat kita bisa menjalankan 5 mu ini. Mu yang pertama adalah mu'ahadah. Mu'ahadah itu mengingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita punya janji kepada Allah setiap saat, setiap waktu adanya totalitas ibadah kepada Allah. Ini sering kita bacakan di setiap kali kita membaca doa iftitah Bapak Ibu sekalian. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini salah satu kemudian pertanyaan daripada Uqdatul Kubro. Untuk apa kita hidup di dunia? Ya tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita ingat janji kita kepada Allah, maka mudah-mudahan dengan kita mengingat janji inilah menjadi jalan kita bisa istiqomah, kita tetap bisa semangat dalam melakukan berbagai macam ketaatan ibadah kepada Allah. Pak Sigit punya janji dengan komite yang lain. Biasanya kalau ingat pasti akan berusaha menepati janjinya, kan begitu. Pak Sigit ada janji dengan Bapak Prabowo begitu ya untuk bisa bertemu gitu. Pasti akan berusaha untuk menepati janjinya untuk bisa bertemu. Maka Bapak Ibu sekalian, begitupun manakala kita mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang kita yang kita janjikan ini bukan kepada manusia tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan kita, zat yang maha segala-galanya Bapak Ibu sekalian. Nah sehingga ketika kemudian kita mengingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah mudah-mudahan inilah yang menjadi jalan kita tetap senantiasa bisa istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya ingat ya Bapak Ibu sekalian, ini itu adalah bagian daripada amal ibadah begitu.
Kadang juga ketika masuk ke asrama, duh ini teh bagian daripada amal ibadah. Kalau seandainya kemudian saya lakukan dengan benar, Allah ridho, mudah-mudahan boleh jadi ya ini yang menjadi jalan keselamatan saya nanti di akhirat kelak. Kadang begitu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tapi kalau nggak ingat ini adalah bagian daripada amal ibadah, kadang suka capek, ujung-ujungnya nanti juga futur, belum nanti ngadepin santri yang berbeda, misalkan gitu ya Bapak Ibu sekalian yang tidak mau, mungkin yang sedang dalam keadaan futur, tapi tidak memang ini adalah bagian daripada ibadah kita Bapak Ibu sekalian, termasuk Bapak Ibu ketika kemudian kita dalam berkeluarga. Kadangkala begitu ya berpikir bahwasanya asa meningkene sendiri begitu, ayeuna mah asa jadi riut begitu, harus memikirkan istri, harus memikirkan kemudian anak-anak, katanya seperti yang di Jepang ya Pak Sigit, Bapak Ibu sekalian, nggak mau menikah karena pusing gitu ya, menambah beban dan lain sebagainya. Tapi buat kita mada itu semuanya adalah amal ibadah. Sekalipun kemudian memang ada berbagai macam tantangan, ada berbagai macam beban yang kemudian harus dipikul, tapi hakul yakin bahwa semuanya itu adalah bagian daripada amal soleh yang kelak nanti akan memberikan keselamatan nanti di akhirat kelak Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau seandainya ingat ke sana, biasanya semangat lagi Bapak Ibu sekalian. Malas ke asrama, mikir lagi ini teh ibadah, semangat lagi begitu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi itu yang pertama adalah dengan cara mengingat perjanjian kita semuanya dengan Allah bahwa kita memiliki totalitas dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kedua adalah dengan cara muraqabah. Muraqabah itu senantiasa dilihat, ditatap, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah muraqabah. Jadi kalau seandainya kita memiliki hati yang betul-betul yakin bahwa setiap saat, setiap waktu Allah itu Dat yang maha melihat, Allah itu Dat yang maha menyaksikan, maka insya Allah kita akan memaksimalkan setiap waktu untuk betul-betul melakukan kebaikan, melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin kita bisa merasa ditatap, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita sendiri tidak ma'rifat kepada Allah Bapak Ibu sekalian. Apa yang dimaksud dengan ma'rifat? Bapak Ibu, ma'rifat itu bukan hanya sekedar kenal saja dengan Allah, tidak. Tapi ma'rifat itu lebih jauhnya definisinya adalah idrokun jazimun muafikun lilwakiin nasiun andalili. Keyakinan yang pasti, yang tidak disertai keraguan sedikit pun dalam diri kita kepada Allah. Bahwa Allah itu Dat yang maha melihat, Allah itu Dat yang maha menyaksikan, Allah itu Dat yang maha segala-galanya, Allah itu yang memiliki sifat wujud, qidam, baqo, mukhalafatun lil hawadisi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dalam urusan keimanan ada sedikit saja keraguan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi itu bisa menjadi jalan menggugurkan keimanan kita kepada Allah Bapak Ibu sekalian. Ada ya Bapak Ibu, dulu sempat ada lagu yang kalau tidak salah diperbaiki oleh para ulama gitu, yang lagu Ebit GAD kalau tidak salah Bapak Ibu sekalian. Mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita. Kan begitu ya Bapak Ibu kalau setahu saya. Pertanyaannya, betulkah Allah memiliki sifat bosan? Kalau Allah memiliki sifat bosan, habis kayaknya kita semuanya Bapak Ibu sekalian yang terus-terusan berbuat dosa dan kemaksiatan gitu ya. Maka ini yang kemudian diperbaiki oleh para ulama, yang memiliki sifat bosan itu ya bukan Allah. Allah madat yang maha segala-galanya, begitu Bapak Ibu sekalian. Allah madat yang maha rohman, Allah madat yang maha rohim, begitu, tidak ada sifat bosan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kemudian ada sedikit keraguan kepada Allah, maka ini yang bisa menyebabkan seseorang keluar daripada keimanannya. Kalau keluar dari keimanannya, keluar dari keislamannya Bapak Ibu sekalian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Saya izin Bu Tresna, Pak Mama, menyampaikan satu cerita. Itu sebelum pandemi, Pak Sigit diberikan
kesempatan untuk mengunjungi seluruh pasien di rumah sakit yang ada di Bandung. Saya mohon maaf ya, rumah sakitnya saya nggak sebutin. Yang jelas dari lantai 8 sampai lantai bawah itu saya kunjungi di rumah sakit Santosa. Keceplosan bahasa Inggris. Itu dari lantai 8 sampai lantai bawah, Masya Allah saya kunjungin seluruh pasien muslim yang sakit, wabil khusus laki-laki gitu ya, karena untuk perempuan ada lagi petugasnya. Itu setiap kali dimotivasi, setiap kali kemudian didoakan, hampir rata-rata pada saat itu pasien itu nangis Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika masuk ke salah satu ruangan, ternyata ada seorang bapak-bapak yang memang beliau sedang duduk di kasurnya, keluarganya tidak ada yang menunggu. Saya tanyakan kepada beliau, Bapak mohon izin kalau boleh tahu Bapak sakit apa? Apa jawabannya Bapak Ibu sekalian? Beliau langsung menjawab, Ustadz, Allah tuh nggak adil. Allah tuh zalim ke saya Ustaz. Ngedenger jawaban itu agak-agak kaget juga Bapak Ibu. Ih Pak, hati-hati ngomongnya. Benar Ustaz, Allah tuh nggak adil. Allah tuh zalim ke saya. Saya tanyakan kepada beliau, kenapa Allah tuh zalim Pak? Kenapa Allah tuh nggak adil Pak? Ustaz, dari semenjak kecil saya diberikan penyakit paru-paru. Sekarang saya diberikan penyakit stroke. Sekarang pun saya diberikan penyakit jantung. Ustaz, Allah tuh nggak adil ke saya. Masya Allah tuh Bapak Ibu sekalian jawabannya. Makanya hati-hati gitu ya dengan perkataan kita. Jangan sampai kemudian kita justru malah jadi ragu kepada Allah. Manakala kemudian diberikan berbagai macam ujian masalah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan kepada beliau, Bapak mohon izin. Kalau boleh saya menyampaikan, saya sih yakin Bapak diberikan ujian sakit seperti ini bisa menjadi jalan Bapak harusnya semakin yakin kepada Allah bahwa Allah itu zat yang maha segala-galanya. Allah itu zat yang maha memberikan kesehatan. Allah itu zat yang maha memiliki kekuatan. Sementara kita mah adalah makhluk yang lemah. Kita nggak punya daya upaya, kita nggak punya kekuatan. Dengan tubuh saja kita mah nggak bisa ngurus. Ini buktinya bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Termasuk juga kadang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, saya manusia yang tidak bisa memberikan hidayah. Hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayah. Jangankan saya, jangankan Bapak Ibu sekalian, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang Rasulullah cintai. Siapa Bapak Ibu? Abu Thalib. Menjadi tamengnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membantu menyiarkan agama Islam Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika wafatnya itu tidak sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nangis Bapak Ibu sekalian, netesin air mata. Tapi pada saat itu turun ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayasya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi mayasya, tetapi hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka Bapak Ibu sekalian, putra-putri kita dimasukin ke pesantren karena memang kita yakin bahwasanya yang menjadikan mereka soleh dan solah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka kita masukkan ke pesantren, di pesantren kemudian dibiasakan untuk melakukan kebaikan, maka mudah-mudahan dengan kebaikan itulah nanti Allah memberikan hidayah kepada mereka semuanya Bapak Ibu. Seperti dulu guru saya menganalogikan, kuda kalau seandainya dipaksa, didedetkan, dipaksa-paksa buat minum air, padahal airnya sudah ada, tetap nggak mau minum kalau kudanya nggak mau minum Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau seandainya kita sudah ngedeketin kudanya dekat dengan air, kalau seandainya nanti dia mau minum, airnya kan udah deket begitu Bapak Ibu sekalian, tinggal mudah untuk meminumnya. Begitupun harapan kita Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi hari ini belum nampak Bapak Ibu, dan kita nggak pernah tahu hidayah yang mana, hidayah apa yang pada saat itu Allah memberikan kepada putra-putri kita, sehingga Masya Allah Bapak Ibu sekalian, sehingga tiba-tiba dia pahami, kemudian dia istiqomah dalam melakukan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Begitupun kita adalah makhluk yang lemah, nggak punya daya, nggak punya upaya, Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan begitu ke beliau. Termasuk juga saya sampaikan bahwa sakitnya ini bisa menjadi jalan penggugur dari setiap dosa dan kemaksiatan. Dan itu mah istighfar, Bapak Ibu sekalian, ketika sudah disampaikan seperti itu. Saya mohon maaf ya, saya boleh nanya kepada Ibu Tresna, Pak Maman. Kalau sakit paru-paru, sakit jantung, sakit stroke itu bahaya tidak? Mungkin ada Pak Asep di sini, siapa yang dokter tuh ya? Sakit paru-paru, sakit jantung, sakit stroke bahaya tidak ya? Bahaya, Ustadz. Bahaya. Pak Maman bahaya tidak? Bahaya Pak Ustadz. Bahaya. Pak Sigit bahaya tidak? Bahaya, Ustaz, bahaya. Baik, Masya Allah. Saya mohon izin ya jika jawabannya berbeda. Penyakit paru-paru, penyakit stroke, penyakit jantung itu enggak ada yang bahaya. Yang bahaya itu kalau seandainya seseorang diberikan sakit paru-paru, seseorang diberikan sakit jantung, seseorang diberikan sakit stroke, Allahnya hilang di dalam dirinya, Bapak Ibu sekalian, itu yang bahaya. Gak ada yang bahaya dengan apapun. Gak ada yang bahaya dengan sakit apapun. Gak ada yang bahaya dengan ujian apapun. Gak ada yang bahaya dengan masalah apapun, Bapak Ibu. Yang bahaya itu kalau seandainya kita diberikan masalah, diberikan ujian, Allahnya tuh hilang di dalam dirinya. Itu yang bahaya. Ini yang sering saya khawatirkan ya Bapak Ibu sekalian. Ketika kemudian putra-putri kita di pesantren diberikan masalah begitu ya. Kita hadapi masalah itu tapi dengan tanpa adanya Allah di dalam hati kita. Itu yang sebetulnya bahaya. Kita tahu semuanya masalah itu adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan hakul yakin Bapak Ibu sekalian begitu ya, apa yang sekiranya memang terjadi, Allah Dat yang maha melihat, Allah Dat yang maha mengetahui apa yang terjadi kepada putra-putri kita semuanya Bapak Ibu. Dan kalau seandainya memang Allah berkehendak, Allah ingin senantiasa memberikan kasih sayangnya, kan tidak mungkin tidak diberikan ujian, tidak diberikan masalah gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, seperti halnya itu juga ketika seseorang diberikan sakit, tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu kalau seandainya kita diberikan sakit, kita diberikan ujian masalah, tapi Allahnya tuh hilang di dalam diri kita Bapak Ibu sekalian. Itu yang bahaya, karena ujung-ujungnya kita mah bakal meninggal dunia. Yang sakit bakal meninggal dunia, yang sehat juga bakal meninggal dunia. Bahkan tidak sedikit orang yang sehat justru meninggalnya lebih dulu ketimbang orang yang punya penyakit jantung begitu Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita ingin melihat bagaimana kedudukan Allah, kedudukan kita di sisi Allah, tinggal melihat bagaimana kedudukan Allah di dalam hati kita Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan bagi orang-orang yang kemudian yakin kepada Allah bahwa semua kejadian itu adalah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka insya Allah manakala kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah, baik itu kepada diri kita, baik itu pada keluarga ataupun kepada putra-putri kita akan senantiasa menghadapinya dengan sabar dan dengan ridho Bapak Ibu sekalian. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, agar kita istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah adalah dengan cara muakobah. Muakobah itu sanksi diri kita manakala kemudian kita tidak melakukan satu amal ibadah. Biasanya di bulan Ramadan kita sholat duhanya rajin, tilawahnya one day one juz. Tapi ketika kemudian hari ini tidak seperti hal itu, sanksi diri kita ganti dengan amal ibadah yang lain. Ketika sholat duhanya tertinggal, maka ganti, bisa jadi dengan memperbanyak sedekahnya. Itu cara yang disampaikan oleh Syekh Nasi Ulwan untuk senantiasa tetap menjaga keistiqomahan ibadah kita kepada Allah. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah dengan cara muhasabah. Muhasabah itu adalah introspeksi diri kita dalam setiap harinya dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan introspeksi, dengan evaluasi, dengan muhasabah, itu kita akan bisa melihat apa yang menjadi kekurangan kita. Dengan introspeksi evaluasi kita akan bisa
memperbaiki apa yang menjadi kesalahan kita. Makanya Sayyidina Umar menyampaikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yang paling penting adalah mujahadah. Mujahadah itu apa Bapak Ibu sekalian? Mujahadah itu bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kepada Allah dengan secara istiqomah. Kalau tidak ada kesungguhan dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, nampaknya rada-rada susah. Oleh karenanya kata guru kita semuanya, Agim, beliau menyampaikan pentingnya untuk menghadirkan tekad yang sangat kuat Bapak Ibu dalam diri kita. Kenapa? Karena ana ingdadoni abdibi, aku ini bagaimana prasangka hambaku. Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita yakini. Yakin malam ini mau sholat tahajud, insya Allah tuh Bapak Ibu sekalian kita akan berusaha bangun malam sholat tahajud. Tapi kalau dalam diri kita tidak ada keinginan sholat tahajud, bablas itu sholat tahajudnya Bapak Ibu sekalian. Sekalipun bangun malam, dah hanya sekedar nonton bola, sholat tahajudnya mah enggak gitu ya. Kenapa? Karena enggak ada keinginan. Karena nggak ada tekad yang sangat kuat dalam diri kita untuk senantiasa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian. Maka Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Ankabut, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kepada Allah untuk mendapatkan keridhoannya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalannya. Mudah-mudahan dengan 5 mu ini Bapak Ibu sekalian, ini bisa mengatasi spiritual drop begitu ya, futur, atau misalkan memang agar senantiasa kita istiqomah dalam ibadah Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan ini ya Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan, kita saling memperdalam kembali untuk ma'rifat kepada Allah, karena menurut Imam Nawawi Bapak Ibu sekalian, semakin tebal ma'rifatnya kepada Allah, maka semakin peluang untuk istiqomah ibadah kepada Allah itu semakin besar. Tapi kalau seandainya tipis ma'rifatnya kepada Allah, hati tidak yakin kepada Allah, tidak yakin terhadap janji dan jaminan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka tipis pula, kecil pula dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sekalipun sederhana penyampaiannya, ada manfaatnya untuk kita semuanya. Insya Allah Allah berikan kepada kita keistiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, pemaparan yang sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Ayah Bunda, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Silahkan langsung raise hand atau bisa juga bertanya pada kolom chat. Baik, Ayah Bunda yang mau bertanya silakan raise hand. Mangga Bunda, silakan bertanya. Ayah Bunda yang mau bertanya. Nampaknya ada satu Bu Tresna di kolom chat Betul. tuh gitu ya. Iya. Boleh kalau tidak ada yang bertanya di raise hand, boleh langsung di kolom chat saja dulu. Sudah ada itu Bunda. Silakan Ayah Zafran dibacakan. Izin menyampaikan pertanyaan, membacakan pertanyaannya ya Pak Ustadz. Dari OTS kelas 7C Arifin dari Bogor. Assalamualaikum, bagaimana cara menghadapi Ananda yang saat liburan habitnya saat di pondok agak susah diterapkan di rumah dan mengatakan, aku di sini istirahat. Apakah itu hal yang wajar atau futur Pak Ustadz? Tetangga juga sama permasalahannya katanya seperti itu. Nah ini kayaknya semua seperti itu nih, Pak Ustadz. Maka Pak Ustadz dijawab. Baik, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah qadarullah. Bapak Ibu sekalian, saya pesantren dari mulai SD ya. SD pesantren gitu, SMP pesantren, SMA pesantren. Kemudian kuliah juga pesantren. Bapak Ibu dulu juga merasakan hal yang sama
gitu ya, seperti yang dirasakan oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian yang sekarang berada di pondok begitu. Nah, ketika pulang ke rumah, kadangkala pengen istirahat. Tapi Bapak Ibu sekalian udah nggak bisa, karena orang tua di rumah tetap menerapkan aturan seperti halnya di pesantren. Tetap harus sholat tahajud, harus tetap melaksanakan sholat fardu di masjid, begitu ya. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ketika ini setelah kepulangan, setelah liburan datang ke pesantren, alhamdulillah ada beberapa orang tua yang menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Ustadz, bahkan adik-adiknya juga diajak ke masjid begitu ya. Adik-adiknya diajak untuk melaksanakan sholat tahajud juga, dia yang memulai sholat duhanya. Oh, alhamdulillah Ibu, benar ada yang menyampaikan demikian. Oh, berarti Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin kalau begitu memang antara aturan di pesantren dengan kemudian kebiasaan yang di rumah pun ini nampaknya harus sinkron sama-sama kemudian kita terapkan begitu. Makanya kenapa ketika putra-putrinya dimasukkan ke pesantren, sebetulnya juga kita semuanya ikut sama-sama belajar Bapak Ibu sekalian, ikut sama-sama untuk meningkatkan amal ibadahnya juga kepada Allah. Kan dulu Bapak Ibu pernah diwawancarai ya, kalau tidak salah awal-awal, Bapak Ibu sholat tahajudnya di rumah bagaimana? Bapak Ibu baca Qurannya di rumah bagaimana? Kemudian puasa sunnah Senin Kemisnya seperti apa begitu? Kan kalau tidak salah begitu pertanyaan di awal-awal begitu ya Bapak Ibu sekalian. Karena sebetulnya untuk menyamakan frekuensinya. Jadi kalau seandainya kebiasaan di pesantren itu sholat tahajud, tapi kemudian di rumah, mohon maaf, ada di antara orang tuanya juga yang tidak melaksanakan sholat tahajud, itu nampak-nampaknya Bapak Ibu sekalian rada-rada susah untuk sekiranya bisa istiqomah dalam melakukan istiqomah dalam menjalankan setiap amal, setiap kegiatan yang memang sudah dibiasakan di pesantren gitu Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu, Sayyidina Ali menyampaikan dilalatul hal aula min dilalatil maqam. Menunjukkan dengan perbuatan itu lebih utama dibandingkan hanya menunjukkan dengan ucapan Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya nyuruh ke masjid tapi kitanya nggak ke masjid, wah ini rada-rada bahaya Bapak Ibu sekalian begitu ya. Kita nggak menjadi role model, kita tidak menjadi suri tauladan. Ini yang kadangkala susah Bapak Ibu. Jangankan di rumah Bapak Ibu, ada sebagian pendamping di pesantren aja misalkan yang kadang dia tidak sholat ke masjid, itu akan menjadi jalan si santri itu akan kritisinya tuh luar biasa. Ari Ustadz nyuruh kami ke pesantren, Ari Ustadz ke masjid, Ari Ustadz sendiri nggak ke masjid. Kadang suka begitu, dilimpahin pertanyaannya tuh Bapak Ibu sekalian. Ari Ustadz nyuruh kami tepat awal waktu, Ari Ustadznya sendiri juga tidak tepat awal waktu. Kan begitu, ini kan bisa jadi bumerang Bapak Ibu. Nah mungkin salah satu di antara yang bisa kita lakukan itu adalah menjadikan satu frekuensi antara aturan yang di pesantren kemudian diterapkan di rumah Bapak Ibu. Karena kalau seandainya tidak seperti itu rada-rada memang susah juga Bapak Ibu gitu ya. Oleh karenanya kalau seandainya memang kita sudah berusaha kemudian menyamakan satu frekuensi gitu ya, kita juga bisa evaluasi di rumah apakah memang betul-betul kita sebagai orang tua itu sudah menjadi contoh role model, menjadi suri tauladan yang memang benar-benar bisa dicontoh oleh putra-putrinya atau tidak Bapak Ibu. Karena dalam Quran surat At-Tahrim kan disampaikan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu daripada siksa api neraka jahanam. Yang Allah perintahkan terlebih dahulu kan kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu, jagalah dirimu baru keluargamu. Artinya bahwa kita memaksimalkan diri kita terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar menjadikan suri tauladan, menjadi contoh memang bagi putra-putrinya Bapak Ibu sekalian. Nampak-nampaknya agak susah kalau seandainya memang kita tidak seperti halnya yang kita inginkan kepada putra-putri kita, tapi kitanya sendiri tidak menjalankan. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, karena ini kerasa juga
ketika kemudian saya di rumah, ya, saya tidak membaca Al-Quran, saya sibuk dengan HP, nanti anaknya juga sama, Bapak Ibu sekalian, putra saya juga sama. Akhirnya dengan Quran, saya berhenti aja HP-nya baca Quran, dia berhenti juga Bapak Ibu sekalian untuk HP-nya, malah jadi ke Al-Quran gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mah hanya sekedar ikhtiar saja Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kenapa susah begitu ya? Kenapa susah kok belum sesuai yang diharapkan? Mungkin ya kita sama-sama juga selain daripada menjadi role model, kita mencontohkan begitu ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dengan cara beristighfar. Boleh jadi kenapa susah itu? Karena ya tadi banyak dosa dan kemaksiatan yang sudah kita lakukan sehingga menjadi jalan kok sulit sekali begitu untuk kemudian mengkondisikan putra putrinya. Saya rasakan itu bukan hanya di rumah ketika liburan. Di pesantren juga kan ini bagian daripada amal soleh, perjuangan, pengorbanan. Sekalipun demikian, karena memang di pesantren itu ada aturan yang tegas, sehingga mau tidak mau mereka harus melaksanakan apa yang sekiranya sudah ditetapkan setiap kegiatan di pesantren. Wallahu a'lam bishawab. Begitu mungkin Pak. Ibu ya. Iya, iya, makasih Pak Ustadz. Ini karena juga sangat mewakili juga pertanyaannya buat yang lain sepertinya. Silakan Bunda dibaca, ada pertanyaan lain tuh di chat saya Baik, dilihat. izin Ustadz membacakan pertanyaan dari OTS Aditya Bahri Rizik dari Tangerang, kelas 7E. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana untuk meyakinkan ke Ananda untuk mujahadah? Silakan Baik, Ustadz jawab. baik Ibu. Jadi sebetulnya kenapa timbul adanya mujahadah, tekad yang kuat untuk senantiasa melakukan amal ibadah kepada Allah, untuk senantiasa melakukan kebaikan. Ya, ya semuanya itu dimulai dengan ilmu yang dipahaminya, bahwa amal ibadah yang dilakukan adalah bagian daripada perintah Allah, bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah bagian daripada amal soleh yang sekiranya menjadi jalan keselamatan. Biasanya kalau seandainya tidak dipahami kok saya harus seperti ini kadang saya sering kadang ada santri yang berkonsultasi, yang Ustadz kok kenapa begini, saya mohon izin ya, kenapa harus pakai sal begitu ya, Ustadz ribet pakai sal begitu. Saya sampaikan, ketika kemudian ikut aturan, maka boleh jadi sal ini yang menjadi jalan. Saya bilang justru kita dapat ilmu yang bermanfaat. Setiap kali kita masuk ke pesantren manapun punya aturan yang berbeda, maka aturan itu ikutin. Kenapa? Karena itu bagian daripada ta'ziman wa takriman. Saya mohon maaf ya Bu Tresna, ketika kemudian saya hanya memerintahkan begini, pakai salnya. Setiap ada santri yang tidak pakai salnya, ada santri yang nggak mau sama sekali pakai sal Pak Sigi. Pokoknya mas setiap ke masjid nggak pakai sal, dimasukin aja, ditegur, akhirnya diajak ngomong baik-baik, gitu ya. Kenapa nggak mau pakai sal? Ribet Ustadz. Tahu nggak bahwa sal itu adalah bagian daripada aturan yang sudah ditetapkan di pesantren ini. Kalau antum pakai sal berarti antum sudah menjadikan jalan takziman wa takriman kepada pesantren. Antum sudah memuliakan aturan pesantren, mengikuti aturannya. Boleh jadi dengan kemudian memakai sal itu Allah mudahkan, Allah kemudian memberikan ilmu yang bermanfaat karena tadi bagian daripada takziman wa takriman begitu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian besoknya setelah diberikan pemahaman itu ngangge salwe begitu Bapak Ibu yang tadinya rada-rada susah ngangge sal begitu. Ada yang seperti itu, Ustaz kok ini begini, akhirnya diberikan pemahaman. Ada yang kemudian clash dengan siapa, dengan musyrifnya begitu ya. Ustaz tidak sesuai, tahu nggak kenapa kemudian Allah berikan ujian seperti itu? Karena supaya kita siap ketika menghadapi seseorang yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Allah secara tidak langsung sayang kepada kita. Karena nanti ujian, permasalahan yang dihadapi itu akan lebih daripada apa yang kita hadapi saat ini gitu. Kadang sering ngobrol begitu Bapak Ibu sekalian.
gitu ya. Termasuk juga Pak Sigit menghadapi luar biasa gitu ya. Itu juga disampaikan Bapak Ibu sekalian, nanti SMA kuliah itu akan mendapatkan permasalahan yang jauh lebih berat, jauh lebih permasalahannya lebih banyak, lebih berat lagi dibandingkan hari ini. Nah, Allah sedang mempersiapkan kita menghadapi orang yang seperti ini itu harus seperti apa. Kan permasalahan itu jangan kemudian dihindari, tapi harus kita sama-sama hadapi supaya bisa menjadi jalan pengalaman, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya pahami ketika kemudian mujahadah itu terjadi, ya paling tidak berangkat daripada keilmuan yang kita pahami terlebih dahulu. Sholat duha diperintahkan oleh Allah. Kemudian kenapa kita harus melaksanakan sholat duha, keutamaan sholat duha itu seperti apa. Sehingga dengan sendirinya Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian kita sudah memahami, begitu ada tekad yang kuat, insya Allah mudah-mudahan inilah yang menjadi jalan kita bisa istiqomah dalam melakukan ibadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Insya Allah OTS-nya bisa puas dengan jawaban dari Uhen ya. Baik, mungkin Ayah mau bertanya, Ayah Zafran? Boleh satu pertanyaan lagi ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat yang ayah ibu yang lainnya. Mungkin satu pertanyaan. Ini kan kemarin kita sudah melakukan ibadah ya cukup intens lah selama bulan Ramadan ya Pak Ustadz. Nah pertanyaannya, apakah ada indikasi-indikasi tertentu bahwa amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ada tanda-tandanya gitu Pak Ustadz? Supaya kita juga jadi paling tidak ada sedikit perasaan bahwa amal ibadah kita juga insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Pak Ustadz pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik. Yang saya pahami, ada salah seorang syekh dari Yaman, di dalam khutbahnya beliau menyampaikan seperti ini Bapak Ibu. Kata beliau, inna min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'dah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda amal kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al hasanatu ba'dah. Dia mudah untuk melakukan kebaikan yang selanjutnya. Katanya begitu Bapak Ibu, gitu ya. Termasuk juga dalam kitab Lataiful Ma'arif, kalau tidak salah disampaikan oleh Syekh Imam Ibnu Rajab dengan kalimat yang memang sedikit berbeda, tapi maknanya lebih ke sana Bapak Ibu sekalian. Bahwa ketika kemudian kita mudah menerima nasihat, mudah untuk kemudian melakukan kebaikan setelahnya, maka kata beliau ini adalah salah satu di antara tanda amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita meyakini ya bahwa bahwa kita semuanya kan tadi Bapak Ibu sekalian tidak seperti hanya Rasulullah yang dimaksum dijaga daripada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Boleh jadi selepas bulan Ramadan besoknya kita melakukan dosa dan kemaksiatan lagi Bapak Ibu. Makanya kenapa malaikat Jibril alaihi salam itu ketika menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah memberikan kabar gembira kepadamu dan kepada umatmu bahwa 1 tahun sebelum dia meninggal dunia, asalkan dia bertobat kepada Allah, maka insya Allah akan diterima tobatnya akan diterima tobatnya. Kata Rasulullah, wahai malaikat Jibril, jangan 1 tahun, karena kalau 1 tahun, kalau 1 tahun sebelum kematian dia bertobat, besoknya akan ada peluang dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Akhirnya dibalik lagi tuh, sampaikan kepada Allah, kata Allah 1 bulan sebelum kematian, sebelum kematiannya dia bertobat, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampun, akan terima taubatnya. Kata Rasulullah, wahai malaikat Jibril, jangan 1 bulan, tolong sampaikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau 1 bulan sebelum kematian, besoknya akan melakukan kemaksiatan lagi. Akhirnya 1 hari disampaikan oleh malaikat Jibril, 1 hari sebelum kematiannya, maka dia bertobat, insya Allah tobatnya tetap akan diterima. Jangan 1 hari, beberapa jam dia bisa melakukan dosa dan kemaksiatan lagi. Maka kata Allah, sebelum yugorgir, sebelum ruh itu sampai ke tenggorokan, dia bertobat kepada Allah, maka insya Allah Allah tetap akan ampuni. Jadi bukan berarti orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan tidak diterima oleh Allah. Boleh jadi besok lusa dia melakukan dosa dan kemaksiatan, tapi dia akan bersegera langsung mengingat Allah, dia mudah untuk
bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kan ada orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan tuh jangankan menggantikannya dengan amal ibadah, tobatnya saja susah Bapak Ibu sekalian. Kan orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan. Orang yang bertakwa itu adalah seseorang yang melakukan dosa dan kemaksiatan, kemudian dia segera mengingat Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang bertakwa. Jadi kalau seandainya mudahnya kita bertobat, mudahnya kita melakukan kebaikan yang lainnya, maka insya Allah mudah-mudahan sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang ulama di Yaman tersebut, termasuk juga oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, maka mudahnya kita melakukan kebaikan itu ya salah satu di antara tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Makasih Pak Ustadz atas jawabannya. Silakan Bunda. Masya Allah, luar biasa semuanya. OTS pada menyimak pemaparan dari Ustadz Hendra dengan baik. Baik, betul Bunda. Alhamdulillah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan insya Allah Amin ya. Ustadz Hendra semoga senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Amin ya alamin. Allah. Dan kami coba untuk menyampaikan atau membacakan sedikit kesimpulan atau resume dari materi yang sudah Pak Ustadz Hendra sampaikan yang sangat-sangat inspiratif dan sangat berkesan di dalam hati kami terkait dengan tema kita hari ini. Salah satu ada yang pertama penyebab kenapa kita futur atau lemah dalam melakukan ibadah setelah Ramadan kemarin ada 3 yang saya catat di sini. Yang pertama terlena kepada kesibukan dunia, kemudian kemaksiatan yang kita lakukan, yang terakhir kita masih tidak yakin kepada janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat-kiatnya ada 5 mu yang saya catat nih Pak Ustadz. Ini luar biasa juga menginspirasi sekali. Mu yang pertama adalah muahadah, yaitu mengingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan ibadah. Ya, mu yang kedua adalah muraqabah. Kita senantiasa merasa dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan senantiasa kita merasa dilihat dan disaksikan Allah, kita akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Mu yang ketiga adalah muaqabah. Jadi kita memberi sanksi kepada diri kita sendiri pada saat kita tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah muhasabah atau introspeksi atau evaluasi diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima atau yang terakhir adalah mujahadah. Ini yang paling penting yaitu bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ceramah tadi kita bisa istiqomah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pasca bulan Ramadan kemarin. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sesi tanya jawab kita cukup sampai di sini. Kami mohon maaf karena tidak semua pertanyaan dapat terjawab saat ini karena keterbatasan waktu. Sebelum acara berakhir, kami mohon kepada Ustadz Hendra untuk memberikan closing statement dari materi hari ini. Silakan Ustadz. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang tidak memiliki daya upaya untuk senantiasa menjauhkan diri daripada kemaksiatan wala quwata, dan kita juga tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk senantiasa istiqomah ya dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa terus berdoa meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Dat yang maha segala-galanya, Allah Dat yang maha menggenggam seluruh makhluknya, senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, kepada putra-putri kita, kepada keluarga untuk senantiasa kenal, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadahnya kepada Allah sampai akhir hayat. Insya Allah Allah jadikan akhir hayat kita semuanya akhir hayat yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang Bu Tresna, Pak Maman. Oke. Terima kasih, Masya Allah. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan Pak Ustadz. Penyampaian yang sangat padat
Semoga insya Allah bermanfaat sehingga menjadikan kita selalu semakin taat kepada Sang Maha Kuat. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah juga Ustadz Hendra senantiasa sehat dan senantiasa dalam keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ayah Bunda, Abi Umi izin mengingatkan kembali, insya Allah Khatmul Quran edisi April akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 28 April 2025. Sedekah makanan Khatmul Quran bisa dikumpulkan secara sukarela pada rekening komite. Semoga rezeki Ayah Bunda, Abi Umi, wali santri semua dilimpahkan dan berkah rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian seluruh rangkaian acara Sekolah Inspirasi. Kami atas nama panitia memohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan diri. Kami berdua sungguh bangga menjadi MC pada hari ini. Kita tutup acara Sekolah Inspirasi ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bika bihamdika asyhadu an la ilaha illa La anta ilaha astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. ilaik. Jazakumullah khair. Mawar banyak berduri. Kami berdua undur diri. Semoga kita berjumpa lagi. Semoga kita tetap sehat, jaga semangat, selalu berbuat agar bisa terus bermanfaat untuk orang lain. Billahi taufik Billahi taufik walhidayah. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.